Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wa syari rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid dharain. Amin. Ila qawlihi an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril, kata Nabi, senantiasa berwasiat kepadaku untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan, sehingga saya menyangka bahwasanya tetangga itu dapat harta warisan dari tetangga sebelahnya, padahal kan tidak. Tapi saking seringnya Rasulullah SAW itu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Tidak boleh jahat kepada tetangga, walaupun tetangga itu beda agama dengan kita. Selama dia bukan kafir harbi, selama dia bukan kafir yang memerangi Islam, maka selama itu juga tidak boleh berbuat yang tidak baik kepada tetangga tersebut. Saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi Muhammad, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Salah satunya apa? Berbuat baik kepada tetangga. Jangan jahat kepada tetangga. Saking pentingnya, kata Nabi, malaikat Jibril itu sering berwasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga saya nyangka tetangga itu bisa dapat harta warisan dari tetangganya. Saking pentingnya, padahal tidak bisa dapat warisan. Kemudian, wa ma zala yusini bin nisa hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Yang kedua, kata Nabi, dan malaikat Jibril itu senantiasa atau sering sekali berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada perempuan, termasuklah istri yang lebih utama, ya, ibu, istri. Sehingga saya, istri ini maksudnya nih, bukan yang lain. Kalau ibu udah jelas, ini yang maksud dalam hadis ini istri. Dan kata Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril itu senantiasa atau sering berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada istri, sehingga saya menyangka bahwasanya Nabi Muhammad akan mengharamkan mencerai istri. Padahal ada sebab-sebab yang boleh untuk menceraikan istri, ada. Tapi saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat kepada Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada istri, sampai-sampai Nabi Muhammad akan menyangka, oh ini nanti ujung-ujungnya malaikat Jibril akan mengharamkan ini. Allah akan mengharamkan melalui malaikat Jibril suami mencerai istri. Sampai Nabi Muhammad itu nyangkanya seperti itu. Artinya apa? Saking seringnya malaikat Jibril itu disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar berbuat baik kepada istri, ya, berbuat baik kepada istri. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain? Ma akraman nisa illa karim wala ahanahunna illa laim. Tidak ada seorang suami yang berbuat baik kepada istri kecuali suami itu mulia di sisi Allah, dan tidak ada suami yang menghina istri kecuali suami itu tercela di sisi Allah. Suami yang memuliakan istri, dia mulia. Suami yang mencela istri, dia terhina di sisi Allah. Jadi setiap kali suami memuliakan istri, bertutur kata yang baik kepada istri, memberi hadiah kepada istri, senyum kepada istri, memperlakukan istri dengan baik, memuliakannya, pada saat itu suami itu sedang dimuliakan oleh Allah.
Tetapi jika suami bermuka masam kepada istri, jika suami berkata-kata yang tidak baik kepada istri, jika suami memperlakukan istri dengan tidak baik, pada saat itu ketahuilah dia sedang dihina, dia sedang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mulia, muliakan istri. Kalau menghina, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Menghina saja tercela, apalagi sampai nempeleng ninju istrinya. Tambah parah itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa ma zala yusini bil mamlukin hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tiquna fihi. Dan kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril senantiasa atau sering berwasiat kepadaku. Terima kasih. Malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, sering berwasiat kepadaku tentang untuk berbuat baik kepada budak, sehingga saya menyangka bahwasanya Allah itu akan memberikan suatu waktu untuk memerdekakan semua budak-budak itu ya. Dulu, zaman dulu ni ada budak. Yang keempat, wa mazala yusini bisiwak. Ini. Dan malaikat Jibril senantiasa selalu berwasiat kepadaku dengan siwak. Mana siwak ni? Siwak. Ada yang bawa? Siapa yang bawa? Ini bawa. Bawa apa? Siapa yang bawa siwak? Bawa? Masya Allah. Bawa apa? Alhamdulillah. Tuh, bawa siwak. Tuh, kata Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku. Senantiasa tu ni sering sekali berwasiat kepadaku dengan tentang siwak, hatta dhanantu, sehingga saya ini menyangka annahu faridah, bahwasanya siwak itu wajib, padahal sunnah. Saking seringnya aku mengira siwak itu wajib. Bawa siwak. Ya, abangnya Habib Umar bin Hafid ni yang bentar lagi mau datang ke Jakarta tu, Habib Umar bin Hafid. Beliau punya abang almarhum, namanya Habib Ali Masyhur. Itu beliau tu mufti di Tarim. Mufti itu ketuanya pemberi fatwa di Tarim pada zamannya. Beliau meninggal berapa tahun yang lalu. Itu beliau kalau ngajar fikih, pas kena bab siwak kepada santrinya di pondok di Tarim itu. Ketika sampai kepada bab siwak, beliau suruh santri, ayo keluarkan siwak. Kalau santrinya tak bawa siwak, wallahu a'lam bishawab, langsung tutup kitab, keluar beliau. Santri tak bawa siwak, lagi belajar, tutup, keluar. Ngapain kita bahas bab siwak, kata beliau, kalian aja tak bawa siwak. Saking pentingnya siwak tu. Dulu saya pernah jelaskan tu, bab siwak tu ada siwak tu faedahnya ada 70, kurang lebih 70. Di antaranya mengundang ridha Allah, menguatkan hafalan, dan di antara yang pentingnya ini selain mengundang ridha Allah, mengingatkan yang pakai siwak itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Lidahnya mudah diucapkan. Yang ketiga, memudahkan roh keluar. Roh itu sakit kalau keluar ketika sakaratul maut, seperti ditusuk pedang 700 kali di tempat yang sama. Ada yang mengatakan lagi ulama, seperti orang hidup-hidup kulitnya dilepaskan, sakit. Tapi ketika sering pakai siwak, rohnya mudah keluar. Tuh. Yang keempat, 2 rakaat solat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Berarti kalau kita solat isya 4 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 140 rakaat tidak pakai siwak. Siwak. Belum lagi menguatkan mata, menguatkan lambung, ya, menguatkan akal. Tuh siwak tuh 70, sekitar 70 faedahnya. 10.000. 10.000 bisa dipakai lama lagi. Bisa pakai balik rumah, cuci, rendam lagi. Habis direndam kan kembang lagi dia tu, lembut lagi dia pakai. Ya. Kalau yang dalam kotak tu, dikocek tu, dalam kotak biasa yang merasap. Tu, itu biasa sehari 4 bungkus. Dah lah, habis pakai habis dia. Kalau ini 10.000 bisa dipakai lama. 70 lebih faedahnya. Pakailah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah rusak, maka dia dapat pahala seperti 100 orang mati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku rusak, maka dia dapat pahala seperti 100 orang mati syahid. Menghidupkan sunnah berarti yang namanya menghidupkan sesuatu yang sudah mati, kan?
Berarti kan yang namanya menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Apa yang sudah mati di antara sekarang ini? Sunnah Nabi. Ini banyak orang ninggalkan dah. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, kata Nabi, ketika umatnya rusak, dapat pahala seperti 100 orang mati syahid. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia di surga bersamaku. Tuh, bayangkan. Siwak, jangan malu. Bawa mana-mana pakai siwak. Minimal solat lah. Bayangkan tuh, solat 2 rakaat, kata Nabi nih, solat 2 rakaat pakai siwak. Sama orang solat 70 rakaat tidak pakai siwak. Maka lebih baik solat yang 2 rakaat pakai siwak nih, solat dia lebih unggul daripada yang 70 rakaat. Berarti kalau isya 4 rakaat kali 2, 140. Lebih baik, bukan sama kata Nabi, lebih baik daripada 70 rakaat. Kalau 2 rakaat bandingannya 70 rakaat tidak pakai siwak. Nah, tapi setan itu kan pintar. Setan itu pintar. Dia tahu nih, ini kalau dia solat pakai siwak nih, ini solatnya lebih baik daripada 70 rakaat nih, tidak pakai siwak nih. Berarti kalau isya lebih baik daripada 140 rakaat. Dah lupa kan dia usah beli siwak. Usah bawa siwak, itu setan. Usah bawa siwak. Ya, kadang-kadang lupa dia tuh. Lupa lah bawa siwak, mana ya nak kok ya. Nanti ujung malas beli itu, jangan. Keluar lagi duit beli siwak. Tuh. Ngundang ridha Allah. Hadis Nabi. Nguatkan hafalan, nguatkan akal, biar tak pikun, nguatkan pandangan, nguatkan lambung. Yang penting-penting tu di antara yang is the best, yang paling terbaik tu mengundang ridha Allah. Lebih baik daripada 70 rakaat, 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat pakai siwak. Mengingatkan syahadat ketika mau meninggal dunia, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memudahkan roh keluar. Tu pakai siwak tu. Pakailah siwak. Jangan malu. Beli, esok beli 1,5 banyak ya, beli jangan 1, beli 5, bagikan istrinya pakai, suruh pakai siwak, anak suruh pakai siwak, kan masih ada sisa, atau beli 10 kan masih ada sisa. Kalau lupa ambil lagi, balik ke rumah siwak tu bersih kan, rendam, besok pakai lagi, besok dipakai lama tu siwak seperti tuh. Ini kita bahas sedikit masalah siwak ini. Nabi aja tu bukan sekali itu, kata Nabi, malaikat Jibril mazala itu artinya senantiasa. Senantiasa itu artinya selalu. Malaikat Jibril itu selalu, kata Nabi, mewasiatkan aku tentang siwak. Penting berarti itu, penting. Berarti saya bahas siwak ini masih kurang panjang tuh. Malaikat Jibril sering, selalu, kata Nabi, mewasiatkan tentang siwak. Kemudian wa mazala yusini bis salah fil jamaah hatta dhanantu annahu la yaqbalu Allah taala salatan illa fil jamaah. Kemudian yang selanjutnya tadi pertama tetangga, yang kedua istri, yang ketiga budak, yang keempat siwak. Ini yang kelima nih. Yang kelima apa kata malaikat Jibril? Apa kata Nabi? Malaikat Jibril senantiasa selalu berwasiat kepadaku tentang solat berjamaah, sehingga saya menyangka Allah itu tidak menerima, Allah Ta'ala tidak menerima solat kecuali dengan berjamaah. Tapi kan memang boleh solat tak berjamaah. Tapi saking pentingnya solat berjamaah itu, malaikat Jibril selalu berwasiat kepada Nabi Muhammad untuk solat berjamaah, sehingga sampai-sampai Nabi itu menyangka Allah tak akan menerima solat itu kalau tanpa berjamaah. Sampai menyangkanya begitu, saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat untuk melaksanakan solat berjamaah. Solat berjamaah, masjid dibangun zaman sekarang ni, masjid juga tengok sejuk gitu, ni sejuk ni, alhamdulillah kan, sejuk, sejadahnya lembut, alhamdulillah kan. Dulu zaman Nabi lantainya pasir. Zaman Nabi mana ada karpet macam ini? Pasir lantainya. Sponsor iklan. Nah, zaman Nabi dulu lantai masjidnya pasir, atapnya daun kurma, pelepah kurma. Kalau hujan tembus, kalau panas, dindingnya tanah liat, tak macam ini.
tapi jamaah full di belakang, jamaahnya full. Sekarang ada di sini ya, Jalan Naim ramai pula, masya-Allah. Ada di sana tu. Masya-Allah, sejadahnya lembut, AC, terang benderang, sound systemnya bagus. Pokoknya istimewa lah. Api solat subuh satu sob tak sampai. Kadang-kadang Pak Ahmad ajan ke, Pak Ahmad imam, Pak Ahmad qomat, Pak Ahmad enggak, Pak Ahmad enggak makmum, dia seorang solat. Ya, sayang. Solat berjamaah penting. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW tu saking bencinya sama orang yang tak solat berjamaah tu, saking bencinya rumahnya mau dibakar sama Nabi. Kalau Nabi hidup zaman sekarang ni banyak rumah terbakar ni. Nabi benci sekali laki-laki kalau tak solat berjamaah di masjid. Apalagi tak solat. Tak solat di masjid Nabi benci, mau dibakar rumahnya sama Nabi. Ya. Solat berjamaah di masjid. Nah, kemudian itu yang kelima. Wasiat malaikat Jibril kepada Nabi itu yang sering diwasiatkan. Jadi ini ya perkara-perkara yang sering diwasiatkan malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian wa mazala yusini bi qiyamil lail, dan malaikat Jibril selalu senantiasa berwasiat kepadaku tentang bangun malam, ibadah di malam hari, tahajud maksudnya. Hatta dhanantu annahu la nauma bil lail, sehingga saya menyangka bahwasanya tak boleh tidur malam, padahal boleh. Hanya saja saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat tentang tahajud, bangun malam, solat, maka orang Nabi Muhammad menyangka bahwasanya tak boleh tidur, saking pentingnya bangun malam. Orang, kata Nabi, orang tu makna hadisnya, orang kalau solat subuh tak bangun tahajud, tapi dia bangun subuh, itu telinganya kena kencing setan. Apalagi kalau tak solat subuh. Berarti orang kalau tak bangun tahajud, itu kencingnya toilet setan. Setan berarti dia kena kencing tu, kena kencing di telinganya. Jadi ingat tu, besok yang tak bangun tahajud, berarti telinga kena kencing setan. Bu, suami kalau besok tak bangun tahajud, bang, telinga abang kena kencing setan. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang bilang dalam hadisnya, kena kencing setan tu. Ya, daripada suami ibu kena kencing setan, tarik tangannya, bang, saya ni cinta sama bang, saya tak rela telinga abang ni kena kencing setan, jadi toiletnya setan. Bangun bang, tarikkan tangannya, biar tak ada kencing setan. Begitu juga sebaliknya, suami, dek bangun dek, 1, 2, tarik tangan kau ni ya, bangun. Daripada kena kencing setan, tarik, bangunkan dia. Tahajud, ya, sering saya sampaikan dulu tu ya, salah satu cara untuk masuk syurga tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Kita ni kan tak tahu ya, hadirin hadirat, amal kita ni diterima apa enggak kan tak tahu kan. Kalau dosa udah jelas, saya lah terutama banyak dosa. Kalau ibadah kan belum tahu kita, ibadah kita ni diterima apa enggak, solat kita ni diterima apa enggak kan kita belum tahu. Kalau kita ni mau mengandalkan amal kita nak masuk syurga ni, payahlah kaya, payah ya, nak masuk syurga tanpa hisab lagi. Allah, tanpa hisab tu tanpa hitung-hitungan. Tapi ada amalan kata Nabi, masuk syurga bisa tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Itu tahajud ini diantaranya. Apa kata Nabi? Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah fi sa'idin wahidin fayunadi munadin aina alladhina tatajafa junubuhum 'anil madaji fayaqumun wa hum qalil fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Kata Nabi Muhammad, nanti manusia dikumpulkan di suatu tempat pada hari kiamat. Nanti ada suara panggilan, mana orang yang istiqomah setiap hari bangun tahajud waktu di dunia. Ada suara panggilan di akhirat tu, mana orang yang istiqomah waktu di dunia bangun tahajud. Maka mereka pun berdiri, kata Nabi, jumlahnya sedikit, maka mereka masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab, langsung. Hai, yang bangun tahajud, berdiri, kata malaikat, berdiri. Yang tak tahajud tak bisa berdiri, tak bisa. Nak berdiri, nak ketok malaikat pala. Apa kau berdiri, kata malaikat? Oh, tahajud tak ada, subuh ya payah, tak bisa berdiri. Duduk, duduk. Yang tahajud berdiri. Oh, insyaAllah jamaah Jannatul Naim ni termasuk yang berdiri nanti semuanya.
Amin. Semua masuklah kita semuanya berdiri nanti. Termasuk itu nanti suara itu tuh bakal ada tuh, panggilan itu tuh bakal ada. Nabi yang bilang ada suara nanti tuh. Ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar ada suara. Suaranya apa? Mana orang-orang yang waktu di dunia istiqomah bangun tahajud, mereka berdiri, kata Nabi, berdiri. Dan jumlah mereka sedikit dan mereka masuk syurga tanpa hisab. Masuk. Jamaah Jannatul Naim, masuk cepat sikit kata malaikat. Masuk surga tanpa hisab, masuk kok. Tak ada dihitung-hitung dia Bu. Pak, tak ada dihitung. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tak ada dihitung-hitung lagi. Hari Senin apa yang dilakukan, hari Selasa apa yang dilakukan, hari Rabu apa yang dilakukan, tak ada dihitung. Hartanya dapat dari mana, dikeluarkan ke mana, matanya digunakan untuk apa, kakinya untuk apa, tangannya untuk apa. Tak ada dihitung. Langsung yang rajin tahajud, istiqomah mana? Berdiri. Masuk. Malaikat. Kalau bahasa kita gitulah. Masuk surga. Tak ada dihitung-hitung lagi. Nah, kalau mau bangunlah tahajud. Jangan amin-amin ya. Istiqomah, bangun. Besok ni subuh kurang lebih jam 4 lewat 26. Setengah 4 tu bangun lah. Setengah 4. Kalau tak bisa baru nak belajar, jam 4 tu bangun. Jam 4, setengah jam, kira-kira setengah jam sebelum subuh bangun. Wudu, tahajud. Rakaat masih ada waktu, doa lah, nangislah. Nangis. Kata suami, kau apa nangis sih? Tumben pula. Nangis. Ini itu paling bagus tu, curhat sama Allah. Nangis. Berdoa-doa, lagi sepi, tak ada suara kan, tak ada berisik. Tahajud, doa. Masih ada waktu, istighfar. Kalau bisa, ingat ya, kalau bisa habis tahajud tu, habis doa, baca istighfar 70 kali. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 70 kali dia baca itu. Habis tahajud, setelah doa baca ambil tasbih, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Artinya astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Baca itu setiap habis tahajud, habis doa 70 kali. Kalau udah habis istighfar itu 70 kali, masih ada waktu, ambil Quran, baca Quran. Nikmatnya enggak? Hari kita sebelum subuh dimulai dengan mata kita melihat firman Allah SWT ya. Lidah kita sebelum masuk subuh sudah dibasahi dengan membaca ayat-ayat Allah. Nikmat luar biasa. Itu tak bisa dinilai dengan dunia itu nikmatnya. Luar biasa, nikmat itu luar biasa. Cik ngaji, kemudian masuk subuh baru solat Qobliyah. Habis solat Qobliyah jangan lupa tu amalan kemarin tu ya. Habis solat Qobliyah subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah. Ya kata Nabi itu kan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah. Habis itu solat subuh. Jadi kalau solat di masjid, habis azan, solat sunnah Qobliyah subuh, baca tu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah 100 kali. Kalau mau baca sama-sama pun boleh. Itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah bihamdi. Kalau kita di pondok dulu baca itu tu sebelum subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah. Saya tak tahu dulu faedahnya tu apa, saya tak tahu. Kerana di pondok dulu, bacalah kita ikut. Saya baru tahu kemarin tu, kita tahu faedahnya dari Nabi rupanya. Ada faedahnya. Luar biasa faedahnya. Kemarin kita baca. Baca. Lepas itu solat subuh berjamaah. 6. Kemudian itu yang ke-6 yang sering diwasiatkan malaikat Jibril kepada Nabi tentang solat tahajud bangun malam. Dulu tu ada seorang wali Allah namanya Habib Abdullah Al-Idrus, hidup sekitar 500 tahun yang lalu, wali kutub. Beliau itu kata beliau bilang begini, man arada safa ar-rabbani fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Kata beliau, barang siapa yang ingin mendapatkan kebersihan hati dari Allah, maka hendaknya dia bermunajat kepada Allah, kalau bisa sampai nangis di malam hari, kata beliau. Tahajud. Yang ingin hatinya dibersihkan oleh Allah, hendaknya dia bermunajat, dia berdoa, kalau bisa sampai nangis, kata beliau, di tengah malam. Artinya di waktu tahajud. Kemudian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah disebutkan, atau kitab Risalatul Muawanah itu disebutkan, la tu'qadu li waliyin wilayatun illa billail. Wali Allah itu tidak diangkat menjadi wali kecuali malam. Jadi Allah itu kalau mengangkat seorang wali, artinya kalau mengangkat derajat hambanya, diangkat derajatnya menjadi dekat dengan Allah, itu malam waktunya. Malam itu kapan? Ya waktu tahajud itu. Bukan
Pagi bukan siang, bukan sore, tengah malam, waktu tahajud. Disitulah Allah ngangkat derajat hambanya. Jadi yang mau ingin naik derajatnya di sisi Allah, tuh pada waktu pengangkatannya di malam hari, di waktu tahajud. Nah, apa sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Syaraful mu'min qiyamul lail. Al-hadis. Apa kata Nabi? Syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang yang beriman itu di sisi Allah ada pada bangun malamnya tahajud. Apa kata Nabi? Kemuliaan orang yang beriman di sisi Allah, mana kemuliaannya ada di mana? Qiyamul lail, ketika tahajud di malam hari. Jadi kalau mau mulia di sisi Allah, ada di bangun malam, kata Nabi. Qiyamul lail. Tuh, banyak. Itu baru sebagian yang kita sampaikan. Ya. Masuk surga tanpa hisab, kemuliaan orang beriman ada di malam, wali diangkat di malam hari. Kalau masih tak mau tahajud kita tak tahulah saya dah. Ya. Kalau masih tak mau tahajud memang luar biasa. Bangun. Yang tak tahajud telinganya kena kencing setan. Jadi kalau mau naik derajat, mau mulia di sisi Allah, mau masuk surga tanpa hisab, tahajud. Dan ada firman Allah. Nah, ini terakhir saya sampaikan tentang tahajud ini. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Allah berfirman begini. Kadziba man idda'a mahabbati idza jannahu al-lailu nama anni. Kata Allah, bohong. Allah yang bilang nih, bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, apabila datang waktu malam untuk tahajud, dia pergi tidur meninggalkanku, kata Allah. Bohong, kata Allah. Orang yang aku cinta kepadaku, kata Allah, tapi ketika datang malam waktu tahajud, dia pergi tidur meninggalkanku, kata Allah. Jadi orang yang tidak bangun tahajud, kata Allah, cintanya bohong, cintanya palsu. Jadi salah satu membuktikan cinta Allah, bangun malam salat tahajud. Kemudian wa ma zala yusini bi dzikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Kemudian yang ketujuh, kata malaikat Jibril, kata Nabi, malaikat Jibril itu yang ketujuh yang sering wasiat kepada Nabi adalah malaikat Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku untuk berzikir kepada Allah. Sehingga saya menyangka bahwasanya perkataan yang lain itu tidak ada manfaatnya. Saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, terserah zikir apa saja, ya. Zikir paling afdal, paling utama itu la ilaha illallah. Yang pasti diterima sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ibadah amal soleh yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah adalah solat pada waktunya. Zikir yang paling utama la ilaha illallah, amalan pasti diterima sholawat. Nah, kalau mau zikir tambah zikir-zikir yang lain itu lebih bagus. Nah, kemudian itu 7 perkara. Itu 7 perkara kata Nabi yang selalu diwasiatkan, yang senantiasa diwasiatkan oleh malaikat Jibril. Tentunya malaikat Jibril itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan sedikit ya, kita tambah sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliqu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa yudkhiluhumun nar al-fa'ilu wal maf'ul bih. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan yang mana Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmat di hari kiamat, dan Allah tidak akan membersihkan dia, dan Allah akan memasukkan dia ke neraka. Siapa 7 golongan ini yang Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmat kasih sayang, tidak akan membersihkannya, dan akan memasukkannya ke neraka? Siapa? Pelaku dan korban. Dua-duanya ini tidak dilihat dengan pandangan rahmat, dua-duanya tidak dibersihkan Allah, dua-duanya dimasukkan neraka. Siapa? Yang pertama, iza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyani. Jika laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, gay, homo. Yang kedua, wa iza atatil mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatani. Jika perempuan datang kepada perempuan, artinya perempuan zina dengan perempuan, lesbi. Itu dua-duanya zina, laki-laki sama laki-laki zina, kata Nabi, perempuan sama perempuan juga zina. Kemudian yang ketiga, wan nakihu biyadihi. Yang ketiga, orang yang berzina dengan tangannya, onani. Yang keempat, wanakihul bahimah, yang bersetubuh dengan binatang. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima,
wa nakihul mar'ati min duburiha, bersetubuh dengan istri lewat lubang dubur, lubang belakangnya. Tuh, bersetubuh dengan istri lewat lubang belakang tak boleh. Lagi haid tak boleh, lagi nifas tak boleh. Tak boleh. Tak bolehnya tu tak boleh sampai masuk, tak boleh. Kalau yang lain-lainnya boleh. Istri lagi haid atau lagi nifas atau lewat lubang belakang, tak boleh sampai masuk. Tapi kalau selain itu, yang penting jangan masuk, boleh. Ya. Tu tak boleh tu lewat lubang belakang tu. Kemudian wal jami' bainal mar'ati wa bintiha, yang mengawini perempuan dengan anaknya. Jadi dia kawin sama emaknya, kawin enggak sama anaknya. Kawin kan tak boleh tu. Tidak boleh menikahi perempuan yang mana istri si perempuan itu masih ada, dia nikahi lagi anaknya atau saudarinya atau bibinya atau neneknya atau yang ada hubungan nasab atau hubungan rodok sesusuan dengan istrinya. Tak boleh, kecuali kalau istrinya meninggal atau istrinya sudah dicerai, baru dia boleh nikahi saudari istrinya. Atau kalau anaknya, anak tak boleh tu. Kalau anak tu walaupun istrinya sudah meninggal atau istrinya sudah dicerai, tak boleh berhubungan sama anaknya. Kenapa? Anak tiri kan. Anak tiri. Anak tiri itu kalau emaknya udah disetubuhi, anaknya jadi anak tiri. Maka kalau jadi anak tiri, walaupun emaknya udah meninggal, emaknya sudah dicerai, tetap tidak boleh nikah sama anaknya. Tapi kalau sama saudari istrinya masih boleh. Kalau istrinya udah meninggal, kalau istrinya udah dicerai, boleh. Nah ini yang tidak boleh ini seperti itu. Ya, nikahi perempuan. Kalau perempuan ini punya anak perempuan, ya punya anak perempuan. Kalau perempuan ini udah disetubuhi, berarti ini jadi anak tiri. Meninggal nih emaknya, meninggal atau dicerai, tidak boleh nikah sama anaknya. Kenapa? Udah jadi anak tiri. Jadi anak tiri itu syaratnya emaknya harus dikumpul dulu. Berbeda dulu, pernah saya jelaskan. Kalau mertua lain, nikah sama seorang perempuan, dia punya emak, dengan nikah saja emaknya itu langsung jadi mertua, walaupun belum disetubuhi anaknya. Kalau dicerai, tidak boleh nikah dengan emaknya, karena sudah menjadi mertua. Nah, kemudian selanjutnya wazani bi khalilati jarihi, berzina dengan istri tetangga. Nauzubillah min dzalik. Itu juga tidak dilihat dengan pandangan rahmat, tidak dibersihkan oleh Allah, tidak disucikan, dan dia dimasukkan ke neraka. Kemudian ini wal mu'zi jarahu hatta yal'anahu. Yang ketujuh, orang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya nyumpah dia. Hati tu ganggu tetangga, memang kau ngajar memang dia. Kan biasa gitu kan. Macam-macam nak sumpah sama tetangganya. Tetangganya nyumpah dia karena dia mengganggu. Tapi kalau dia tidak mengganggu, dia baik-baik, tetangganya nyumpah dia, memang tetangga yang jahat berarti. Tapi kalau tetangganya nyumpah karena dia mengganggu, itu nomor 7 yang akan dimasukkan ke neraka, tidak dilihat dengan pandangan rahmat dan tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.